kita sudah menyepakati waktu. Apakah kalian sudah siap untuk masuk ke kegiatan inti? Siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, untuk kalian lebih fokus lagi terhadap pelayanan bimbingan kelompok kita kali ini, Ibu ada satu ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi ice breakingnya ini namanya ayam itik. Jadi ikuti apa yang Ibu katakan. Oke ya? Sudah siap? Sudah. Kita mulai, 1, 2, 3. Ayam itik itik ayam itik. Ayam itik itik ayam itik. Oke, fokus lagi sekali lagi. Itik itik ayam ayam itik. Itik itik ayam ayam itik. Oke, fokus. Ayam 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 itik itik ayam itik. Ayam 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 itik ayam. Terlalu panjang ya. Sekali lagi deh. Ayam itik itik ayam itik. Ayam itik itik ayam itik. Nah, kalian sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok. Nah, kita masuk ke tahap ini. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa kita akan membahas mengenai perencanaan karir teman-teman sekalian. Nah, jadi perencanaan karir itu adalah proses pemilihan tujuan karir setelah kalian lulus dari sekolah menengah atas. Nah, tujuan karir yang dipilih ini merupakan pilihan dari kalian sendiri, dari minat bakat kalian, terus dari potensi yang kalian miliki begitu. Nah, Ibu ingin tahu dulu nih, coba satu-satu bisa sampaikan minat apakah teman-teman sudah mengetahui minat bakatnya sendiri? Ada yang mau menunjukkan? Saya silakan. Jadi kalau saya itu minatnya itu kalau misalkan di mata pelajaran saya lebih senang ke mata pelajaran seperti matematika, kimia, fisika seperti itu. Jadi kalau rencananya saya ke depan, saya mungkin akan memilih jurusan yang sesuai dengan minat saya, misalkan seperti kedokteran, karena dalam kedokteran itu kita lebih lebih pelajari mata pelajaran seperti matematika itu, fisika dan kimia. Terima kasih Nak Fatim. Selanjutnya ada yang lain? Ya, silakan Fatim. Kalau saya Ibu pribadi, saya lebih suka atau membaca soal-soal tentang kepribadian manusia, juga mempelajari apa sih cara untuk belajar kesehatan mental. Jadi rencananya itu apabila saya itu mengambil psikologi seperti itu. Terima kasih Nani. Nah, dari sisi sini sudah, kalau dari sisi kanan Ibu, bagaimana? Sudah tahu minat bakatnya? Kalau saya sendiri itu Ibu, saya belum mengetahui apa sebenarnya minat dan bakat saya. Seperti itu ya. Kalau saya tidak seperti itu Bu, saya belum bisa mengetahui apa minat dan bakat saya. Oke, jadi Nadifah dan Nadinda belum mengetahui minat dan bakatnya ya. Kalau begitu Ibu akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya untuk mengetahui minat dan bakat teman-teman. Nanti mungkin juga bisa ditambahi dari Fatim dan Nih yang sudah mengetahui minat dan bakatnya, bagaimana caranya Nih dan Fatim ini mengetahui minat dan bakatnya, mungkinnya nanti bisa ditambahi. Nah, dari Ibu dulu tipsnya itu yang pertama, teman-teman bisa mengidentifikasi hal yang disukai atau mungkin hobinya, dilihat dari hobinya. Mungkin dari Dinda yang suka membaca, menulis, atau bermain musik, itu bisa diidentifikasi. Jadi minat bakatnya itu diketahui dari identifikasi apa yang disukai gitu. Kedua itu mencari pengalaman. Dari setelah tadi mengetahui hal yang disukai, seperti tadi yang disampaikan Nani, kalau suka mempelajari hal-hal tentang psikologi, nah itu Nani bisa mengikuti organisasi PR yang ada di sekolah gitu. Nah, terus mencari keunggulan diri. Jadi teman-teman sekalian harus percaya diri dengan minat dan bakat yang dimiliki gitu. Apalagi misalkan bakatnya bermain musik, harus percaya diri keluarkan bakat itu gitu. Jangan disembunyikan, sama tahu memang di situ potensi yang dimiliki oleh teman-teman gitu. Nah, itu tips dari Ibu. Nah, coba Nani sama Fatim bisa ceritakan tentang atau ada tips lain yang tadi Ibu sebutkan, bisa berbagi ke Oh ya, kalau saya tapi sebenarnya apa minat dan bakat dalam diri saya itu, karena kan ini saya yang seperti saya katakan tadi, saya sebenarnya di mata pelajaran matematika, kimia dan fisika, karena memang dari dulu itu saya sering mengikuti bimbingan belajar tambahan seperti les, begitu ikut di JIOS. Jadi memang
kalau saya belajar mata pelajaran tersebut saya lebih bersemangat itu, lebih menurut saya itu pelajaran yang saya paling saya sukai. Dan kemudian juga kalau untuk mengetahui sebenarnya apa minat dan bakat kita, bisa mungkin mengikuti kegiatan workshop seperti itu, karena biasanya kalau workshop yang kita ikuti itu kadang ada tes minat dan bakatnya seperti itu. Jadi kan bisa mengikuti bimbingan tambahan atau mengikuti workshop ya gitu. Mungkin dari Nani sendiri? Kalau saya dulu yang seperti tadi katakan, kalau saya cara mengenal dan bakat saya itu mulai dari saya mempelajari hal-hal yang saya ingat, seperti saya menggali lebih dalam apa sih itu tentang psikologi, karena saya minatnya ke situ. Itu yang hal yang paling saya sukai, yang mana saya belajar tentang kepribadian manusia dengan cara banyak membaca, dan juga cara saya mengembangkan itu dengan cara mengikuti organisasi yang saya ikuti, organisasi PR yang saya tadi katakan, di mana organisasi PR ini bukan hanya sekadar tentang kesehatan fisik, tapi juga lebih ke kesehatan mental juga. Dan juga sebagai penguatan juga saya sering konsul ke ibu, dan ibu saya konsul tentang minat dan bakat saya. Oh ya, terima kasih Nani. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang belum mengetahui minat bakatnya bisa melakukan tips-tips yang tadi Ibu sampaikan atau dari teman-teman kalian sampaikan gitu ya. Kalau misalkan untuk konsul juga bisa ketemu dengan Ibu secara pribadi gitu. Tadi teman-teman sudah menceritakan tentang minat bakat dan jurusan yang akan dipilih nanti sudah lulus di perguruan tinggi. Nah, di sini Ibu ingin meminta teman sekalian untuk membuat peta karya. Jadi nanti ada 5 sticky notes yang akan Ibu berikan, dan nanti ditempel di kertas ABS ini. Kemudian ada 5 pertanyaan mengenai karir kalian nanti ke depannya. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai apa pengalaman pendidikan yang paling berkesan bagi teman-teman, mungkin SD, SMP-nya, atau mungkin di SMA ini. Terus apa pencapaian terbesarnya teman-teman pada saat ini, kemudian coba, terus kemudian di segmen ketiga itu apa pekerjaan yang paling kamu inginkan, terus di segmen keempat apa tujuan karir kamu untuk 5 tahun ke depan, dan yang segmen itu kalian bisa isi apa yang kalian harapkan di 5 tahun ke depan tersebut. Bisa ya? Bisa. Kita kalian membacakan satu-satu apa yang sudah kalian tulis, boleh? Boleh. Siapa yang mau mulai dulu? Oke, silakan Nani. Pengalaman pendidikan yang paling berkesan dalam kehidupan saya itu mana saya ini bisa ikut di organisasi PR, karena yang mana menurut saya organisasi PR ini juga sering lah kami sana mempelajari tentang apa sih cara untuk menjaga kesehatan mental itu gimana, bukan cuma sekadar menjaga kesehatan fisik, tapi kita juga bisa kita pelajari. Dan pencapaian terbesar saya itu Ibu, karena saya pernah ikut olimpiade matematika dan kimia, dan itu saya menang dan juara satu alhamdulillah. Dan pekerjaan yang diinginkan, nah pekerjaan yang saya inginkan itu Ibu, saya ingin jadi psikiater, nah yang mana nanti saya punya klinik sendiri. Dan tujuan karir 5 tahun ke depan itu Ibu, setelah lulus kuliah nanti ini, kalau misalnya lulus, semoga lulus kelas S1, saya ingin lanjut ke S2 di jurusan psikologi. Nah yang kelima itu apa yang diharapkan untuk 5 tahun ke depan. Nah yang saya harapkan itu Ibu, semoga apa yang saya inginkan ini, ingin jadi psikiater, semuanya dapat berjalan dengan apa yang saya inginkan. Dan yang harus saya lakukan itu cukup belajar bersungguh-sungguh dan berusaha, dan dibarengi dengan doa dan restu Allah. Ya, teman dulu yang ya, semoga tercapai. Nah, silakan ada yang baik. Oke, silakan Nadia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama, pengalaman pendidikan yang paling berkesan dalam hidup saya selama saya sekolah. Jadi di sekolah Ibu kan pernah mengadakan lomba cerdas cermat. Di situ alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Lomba cerdas cermatnya itu terkait juga tentang matematika dan kimia. Terus pencapaian terbesarnya, karena di sekolah kan saya sering mendapatkan juara di antar kelas,
Jadi saya dipilih dari sekolah untuk mewakili sekolah di tingkat provinsi, itu lomba olimpiade Ibu, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 2. Nah, kemudian pekerjaan yang paling diinginkan, seperti yang saya katakan tadi Ibu, bahwa saya bermimpi, saya punya impian jadi dokter. Jadi pekerjaan yang paling saya inginkan itu Ibu, bisa menjadi seorang dokter, karena saya senang untuk merawat orang lain. Nah, kemudian yang keempat, tujuan karir 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama tentunya saya mau masuk di jurusan dan kampus impian saya, dan jurusan yang akan saya ambil itu jurusan kedokteran. Nah, dan apa yang saya harapkan di 5 tahun ke depan itu selesai tepat waktu dan cum laude. Kemudian saya juga bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan, dan saya juga di 5 tahun ke depan harapan saya bisa traveling ke Korea dan Mekah. Oke, selanjutnya, siapa mau duluan? Oh ya, tidak, silakan. Banyak Bu dari penjelasan dari saya. Jadi saya sudah bisa melakukan minat dan bakat saya Bu, karena pada saya sekolah di SMP itu saya dan saya juga Bu, bahwa saya juga pernah meraih juara 2 lomba alat musik di cabang festival. Jadi pekerjaan yang saya inginkan itu saya ingin menjadi pemain alat musik yang andal dan ingin menciptakan musik-musik yang bertaut dari tradisional. Tujuan untuk 5 tahun ke depannya itu saya ingin melanjutkan setelah lulus dari SMA ini, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi S1 dan begitu pun lanjut S2 ke sana. Dan harapan ke depan itu saya ingin berharap semua cita-cita saya dan memberikan kedaulatan. Amin. Tahan dulu pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Baik, ini seperti yang sudah tadi dijelaskan dan teman-teman tadi, sebenarnya di sini juga saya sudah mengikuti suatu organisasi yang saya inginkan nantinya itu adalah ingin menjadi seorang guru, dan tujuan karir yang akan saya ambil dalam 5 tahun ke depan itu adalah saya ingin berkuliah di universitas ternama dan mengambil jurusan pendidikan. Dan yang saya harapkan di 5 tahun ke depan itu Ibu, setelah mungkin saya selesai berkuliah, saya ingin menjadi guru di suatu sekolah. Baik teman-teman, terima kasih karena telah mempresentasikan peta karir yang kalian buat. Semoga apa yang teman-teman tulis di peta karir teman-teman bisa tercapai setelah lulus dari SMA. Amin. Tangan dulu untuk kita semua.